Hai Kak, apa Halo Kak, kabarnya? apa kabar nih? Baik, baik. Wah Wah, ini ya, ya. lagi di mana nih Kak? Lagi di kantor atau gimana nih Kak? Iya, iya Ya, lagi di lagi di kantor, kantor ya. Wah, pulang kerja. kebetulan banget nih. Oh Oke, iya, ya boleh dikenal kakaknya boleh kenalan dulu dong Kak. Ini peserta-peserta yang lain biar pada akrab gitu. ya kenalin nama aku Dera Safitri, panggilannya Derai. Jadi aku dulu juga distro sama eh Kak Dera ini eh kerja di bidang desain jewelry sudah berapa lama, Kak? Aku mulai kerja di dunia jewelry design ini dari tahun 2014 sebenarnya. Lama juga ya? Ya Cukup kalau lama ternyata ya. sampai sekarang tahunan itu kerja di dunia, ya ya lama. Kenapa sih Kak kok minat di dunia Ya, jewelry gitu? sebenarnya awal mula masuk ke dunia jewelry itu, aku tuh sebenarnya nggak kurang tahu kalau perusahaan itu perusahaan perhiasan emas ya. Jadi aku tuh cuma baca deskripsinya butuh orang yang bisa gambar, terus software-software tertentu kayak gitu. Terus aku langsung coba. Baru di tempatnya itu aku baru tahu kalau itu perusahaan emas. Di situ awal mula ya udahlah coba aja kayak gitu awalnya. Wah, berarti awalnya coba-coba Kak ini. Wah, menarik ini. Coba-coba tapi Coba-coba akhirnya tapi yang enjoy. keterusan gitu, enjoy. Yang menantang sih kalau jewelry itu ya. Sebelum kerja di bidang desain tuh pernah kepikiran untuk kerja di bidang yang lain atau enggak? Kerja di bidang yang lain selain desain gitu. Hampir nggak pernah sih. Nggak pernah. Soalnya iya, passionnya emang udah di situ. Jadi aku udah maksudnya gini, kalau aku tuh sadar diri kayak kemampuanku di situ ya udah aku mending jatuh di situ aja. Kayak lebih mendalami di profesiku yang sekarang masing-masing ya. Kalau misal desain kan nggak semuanya bisa kan. Terus kayak gitu kan biasanya kan mereka bercabang, ada yang lebih suka ke furnitur, ada yang lebih suka ke model yang lain. Kalau yang mungkin aku memang jalannya di situ. Jadi ya udah di situ aja. Ya. Oh gitu. Kak, boleh tahu dong suka dukanya nih di jadi desainer jewelry itu apa sih? Oh, sebagainya tuh kalau kita kehabisan ide ya, kalau mau buat ide apa lagi kayak gitu. Sedangkan perhiasan itu kan bukan di fungsinya, tapi lebih ke hasrat kesukaannya kita kan. Jadi gimana caranya perhiasan ini laku untuk semua kalangan seperti. Misal kalau untuk anak-anak ya gimana caranya perhiasan tuh anak-anak tuh suka. Itu yang susah. Kayak gitu. Harus lebih sering lihat-lihat model desain lebih baru yang sekarang-sekarang tuh gimana. Terus juga lebih susahnya lagi kita harus mikir beratnya perhiasan itu kayak gitu. Itu aja sih suka dukanya. Oh gitu. Kalau gitu penasaran ini Kak. Tren-trennya sekarang itu orangnya suka pada gimana ya Kak ya untuk perhiasan? Trennya ya. Kalau setahu aku sekarang karena dulu waktu itu kan sekarang kan corona ya. Jadi otomatis peminat emas tuh sedikit menurun dan harga emas mulai naik. Begitu caranya kita gimana peminat emas itu tetap ada yang beli. Jadi caranya ya kita harus buat model itu yang minim, enteng. Otomatis kan kalau enteng orang tuh semakin berminat. Terus juga modelnya itu juga harus menyesuaikan juga dengan model yang sekarang. Kalau sekarang aku lihat kan lagi nge-hype yang model-model simpel-simpel ya, kayak gitu ya. Ikutin seperti itu kayak gitu. Itu sih. Kalau secara global ya. Wih, Terus ini sih Kak, dari tadi kan kita bahas tentang desainnya untuk jewelry. Sebenarnya tuh di jewelry itu yang dilihat itu dari desainnya yang bagus atau dari uniknya dari desain itu sendiri ya? semuanya tuh hampir sama ya. Jadi kalau terkadang ada orang yang beli itu karena bagus, bagus itu ada banyak kan, kualitasnya kah, atau dia suka modelnya kayak gitu. Kalau kalau jalur emang larinya ke situ. Tapi kalau buat invest, kebanyakan mereka bakal milih bukan di perhiasan.
tapi ke Antam kayak seperti itu, Logam Mulia contohnya seperti itu. Tapi kalau untuk perhiasan biasanya itu lebih ke model dan beratnya yang dilihat kayak gitu. Oh gitu. Iya. Kalau Kak Dera di sini sebagai desainernya atau craftingnya Kak? Desainernya. Oh desainernya. Iya. Biasanya kalau bikin desain gitu tahapannya gimana Kak? Mungkin di sini audiensnya juga pada penasaran gitu. Oh ya, kalau pertama pembuatan ya otomatis kita cari ide dulu apa yang dibutuhkan. Misal kita kejarnya untuk dewasa. Terus kita harus mikir ini kita dewasa mau buat beratnya berapa gram dulu. Misal kita mau buat berat estimasinya 1 gram sampai 1,5 gram. Jadi otomatis kita harus tahu ukurannya seberapa, lebar berapa. Baru kita bisa tahu modelnya. Bisa juga cari model dulu kayak gitu. Misalnya kayak cari referensi dulu ya. Terus kita buat, sebelum buat itu kita udah ajukan beberapa gambar itu harusnya itu tanyakan dulu ke pihak produksi. Itu penting, soalnya kenapa kalau kita asal buat, takutnya nanti di proses produksi itu nggak bisa. Kayak gitu, jadi mesti tunjukin dulu ke bagian produksi. Misal kita buatnya lewat cor ya, ya kita tanya dulu ke anak yang bagian lilin. Karena mereka yang proses cornya tahu. Terus habis itu tanya ke anak bagian finishing. Karena finishing itu penting kan, biar polesannya bagus, mengkilap, semuanya itu bagus. Itu harus diomongin dulu. Kalau misal dari mereka baik-baik aja, nggak ada masalah, baru ajukan ke bosnya. Kayak yang punya, saya mau buat ini gini, dengan berat sekian, ukuran sekian, seperti itu. Baru bisa jalan. Itu masih proses pengajuannya ya. Kalau sudah selesai, baru kita buat DTP-nya. Tapi biasanya aku tuh jarang gambar. Karena menurut aku lebih milih fleksibel aja ya. Kalau buat langsung di DTP itu lebih enak aja daripada menggambar kayak gitu. Ya mungkin gambar cuma coret-coret, tapi kalau lebih eksekusinya langsung ke 3D-nya langsung. Saya itu langsung proses buatan printnya 3D itu. Gitu. Oh, kalau gitu dari sekian desain pernah ada yang ditolak gitu nggak Kak? Mungkin dari bagian produksi mungkin ini terlalu sulit atau nggak bisa diproduksi gitu. Pernah ada yang kayak gitu nggak Kak? Ya pasti ada kalau itu. Oh pernah ya Kak ya? Iya pernah. Terus abis gitu solusinya gimana gitu Kak? Ya harus diubah. Misal saya minta modelnya yang seperti ini, terus kayak gitu tuh dia ngasih saran. Oh, kalau mau buatnya kayak gitu kamu harus begini. Jadi istilahnya kita kayak buat modifikasinya tapi serupa seperti itu dengan cara yang berbeda kayak gitu. Misal ini nggak bisa digabung, jadi kamu buatnya pisah ya kayak gitu. Misal contohnya seperti itu, kayak gitu. Oh iya. Pernah nggak sih Kak kayak keteteran gitu, ngurusin waktu untuk permintaan pasar gitu? Oh pernah. Belum lagi kalau misal ada orang yang minta custom, biasanya kayak gitu kan kita harus mikirin dulu mana dulu nih yang lebih penting kayak gitu. Itu sering terjadi sampai sekarang pun juga. Itu pasti. Semuanya Berarti gitu. sering Mbak ya keteteran gitu guys. Iya, ya sering Terus keteteran. gitu tuh solusinya gimana Kak kalau dari Kakak kalau ada pesanan banyak gitu-gitu? Kalau kayak gitu biasanya kita utamakan mana dulu? Waktu yang lebih sering, maksudnya waktu yang lebih dekat ya. Misal si custom A ini mintanya tanggal sekian, ya aku harus ninggalin dulu yang ini, selesaikan dulu yang si A ini kayak gitu dulu. Emang agak rumit. Terkadang kan atasan kadang-kadang mintanya dulu ini kapan selesai ya. Kita harus pintar-pintar nge-backupnya kayak misal oh ya ini lagi proses ini sedang proses ini. Iya soalnya saya nggak bisa kerjain ini, harus duluin yang ini kayak gitu. Harus ngasih pengertian juga biar orangnya juga tahu, follow up lah istilahnya gitu. Terus untuk untuk sekarang ini Kak jenis jewelry apa sih yang lebih disukai di pasar gitu Kak? Jenis ya Iya. ada nggak ya contohnya, kita cari ya. Iya nih mungkin ada contohnya dari Kakak nih. Iya. Barangkali kalau ada ya. Iya. Soalnya biasanya
Tak tunjukin beberapa kok ya. Ini kelihatan nggak ya kayak gini? Oh, kelihatan ya? Kelihatan Kak, kelihatan Kelihatan kok, kok Kak. Kak. Iya, Ya. iya, iya. Itu Itu apa ya karena Kak? Cincin. ini kan cincin ya. Kelihatan nggak? Oh, Iya. ini lucu sekali. Ya modelnya tuh kayak gini. Nah kalau ini tuh aku buat ini karena memang kan corona itu kan harganya jadi melambung ya. Jadi buatnya tuh Iya. modelnya kayak gini. Ini namanya kawat. Sekarang lagi musim cincin kayak kawat-kawat kayak begini. Kayak gitu. Jadi dia lebih, Dikit-dikit. iya lebih enteng. Terus juga harganya lebih murah. Larinya mungkin bakal ke emas kadar muda kayak gitu. Kalau kadar tua kan mahal ya. Iya, betul, Bu. Harinya lagi nge-hype-nya ke barang-barang kecil kayak gitu. Sering explore lah, kayak gitu aja. Di sini. Ini Kak, apa? Aku penasaran, jadi tertarik gitu loh Kak. Jadi desainer jewelry. Oh ya Kak. Kalau kalau jadi desainer jewelry itu harus nyiapin apa? Apa aja? Mungkin Modal harus, awal sebagai desainer jewelry gitu Kak. aku dulu nggak tahu apa-apa ya, tapi mungkin lebih harus luas ya. Kamu harus luas sama model. Gambar apa yang kamu buat kayak gitu. Itu aja sih intinya kayak tahu model-model kayak era-era sekarang yang lagi ngetren tuh apa, yang lagi diangkat tuh apa, kayak itu aja sih. Sisanya kan memang pengembangan kamu di sana nanti kan harus ada pembicaraan juga tuh sama sistem apa sistemnya sana juga loh. Yang penting kamu ada ide terus gagasan apa yang pengen kamu buat, kayak model-model yang lagi nge-hype, up to date aja nih. Kalau perhiasan itu ya. Itu Harus pinter pakai software nggak Kak? kebanyakan emang harus bisa. Yang dipakai memang softwarenya berbeda sama software lain. Khusus perhiasan itu memang ada softwarenya sendiri di situ. Biasanya nanti ada pelatihan khusus sih. Oh, biasanya pakai software apa Kak kalau untuk bikin jewelry gini? Softwarenya itu ada Metrik, ada Rhinogroup, kayak gitu. Biasanya dua software ini yang sering dipakai buat perusahaan-perusahaan besar, perhiasan terutama kayak gitu. Oh, gitu. Itu ada pelatihannya di awal gitu ya Kak? Ya misal kalau kamu fresh graduate ya, biasanya tuh nanti kamu diajarin sama senior kamu, biasanya gitu. Seenggaknya kamu punya basic di software lah. Misal kamu bisa, kamu kan SolidWorks ya, di sana. Iya, Kamu iya. punya, seenggaknya kamu punya basic di sana, terus kamu juga bisa logikanya tuh masuk. Kalau kamu logikanya masuk, nanti kamu buat di software manapun 3D itu bisa masuk. Kayak gitu. Biasanya gitu. Nanti diajarin kok step by stepnya, standarnya perusahaan ini gimana, pembuatannya ini gimana, dengan berat sekian, kamu harus buat ukurannya gimana, kayak gitu. Nah, ini Kak, aku mau tanya sih sebenarnya. Iya, besar jewelry itu kalau di dunia fashion tuh peranannya sebetulnya sebesar apa sih Kak? Gitu. Kalau di dunia jewelry, memang yang paling utama itu memang di desainnya. Kalau nggak ada desainnya juga percuma kan gitu. Yang bikin jalan di sana kan desainnya emang. Jewelry-nya itu perannya besar banget. Kamu kalau semisal kamu buat desain dan itu laku di pasar kan luar biasa berarti kamu kan. Kalau semisal itu sampai order banyak terus kan berarti kan kamu masuk. Jadi barang kamu berhasil. Itu kamu setelah ada seperti itu, jadi kan kamu udah dapat reward kamu. Oh, ternyata aku jangan buat gini bisa. Nanti kamu harus mikir lagi, depannya aku mau buat apa. Seenggaknya ini harus sama-sama laku di pasaran. Kalau bisa perhiasan itu harus universe ya. Kayak di semua kalangan bisa masuk itu lebih bagus kayak gitu. Entah remaja, dewasa kayak gitu. Maksudnya semua orang tuh bisa pakai. Itu jauh lebih bagus lagi kayak gitu. Kalau desainmu masih kurang bagus, ya otomatis kan di pasaran juga berhenti. Maksudnya perusahaan kan juga bingung lagi toh, kayak gitu. Emang kepalanya itu di desain. Semua kalau perhiasan semuanya itu di desain. Kayak gitu. Iya, siap Kak. Jadi perannya desain di jewelry itu besar banget ya ternyata. Iya. Gak di jewelry itu sih, Berarti semuanya itu penting pasti desain itu. Iya. Kalau untuk jewelry itu sebenarnya untuk desainnya itu dia ngikuti zaman atau dari yang anggapnya model dari model lama terus habis itu kita
kita upgrade lagi gitu Kak? Apa kita setiap ada tren kita bikin baru untuk tren ini gitu? Dua-duanya bisa. Kalau kamu ada model lama ya, tapi kita lihat dulu model lama ini apakah masih laku di pasaran. Mungkin kamu bisa modifikasi lagi. Kalau kayak gitu biasanya ya kamu harus sering-sering tahu ini bakal laku di daerah mana. Biasanya perhiasan itu ada yang nggak laku, ada yang laku. Misalnya contohnya kalau di tempat luar pulau, misal nggak di Pulau Jawa, biasanya itu perhiasan tuh lebih laku kalau perhiasan tuh modelnya besar. Maksudnya model-model ukuran-ukuran besar, model kepala cincinnya tuh besar tuh lebih laku daripada model yang kecil kayak gini. Itu beda lagi. Kalau di Pulau Jawa biasanya sih yang minim-minim ya, kayak gitu. Terus kalau tren, ya kita harus ngikuti dong. Jangan sampai tren itu udah selesai kita baru keluar kan jadi telat. Harus sering ngikuti. Jadi kayak, loh ini buat ini ya kita harus pikir lagi tempat kita harus buatnya gimana. Ya nggak apa-apa. Itu harus lebih cepat buatnya. Ngejarnya di situ. Jangan sampai trennya udah selesai hilang kamu baru keluar loh ya percuma malahan. Peluang kerjanya kalau di bidang desain jewelry kayak gimana Kak? Oh, maksudnya kamu pengen cari kerjaan bagian kayak gini? Iya, di bidang desain jewelry gitu. Jujur emang lowongan untuk yang kayak desain jewelry emang sedikit ya. Setahu aku emang dikit banget. Itu pun kamu harus sering-sering update lah. Kayak dari PT-PT yang ada di Surabaya terutama. Misal kamu di Surabaya atau di luar kota terserah. Itu emang dikit. Harus sering-sering cari info terus kayak gitu. Ya agak dikit sih emang susah ya emang ya. Gitu. Ya apalagi pandemik ya Kak Saya ya. harusnya ketemu sih. Iya. Ini Kak, Wah, ini Kak, ada yang bertanya ini. Untuk bisa masuk ke sebuah perusahaan jewelry, syaratnya apa aja sih Kak? Susah enggak nih untuk masuk ke perusahaan jewelry itu? Pasti bisa, pasti bisa. Cuman kalau mau masuk ke sana, memang biasanya kamu tuh dites. Ya pastinya tuh tes tuh pasti. Kalau di perusahaan delivery biasanya itu kamu mau diarahin, kamu mau ke 2D atau ke 3D-nya. Kalau 2D itu biasanya kamu gambar. Kalau 3D-nya biasanya mainnya tuh di software. Kayak gitu. Minatnya lebih kemana, condong kemana, kayak gitu. Tapi ada juga yang semuanya dicakup, ada juga. Kalau misalnya harus graduate biasanya mungkin disuruh gambar ya. Contoh gambarnya bagus atau enggak, kira-kira masuk enggak, kayak gitu. 2 sekali, kayak gitu oke, nanti diomongin lagi, biasanya kayak gitu. Biasanya diarahin lagi kok. Biasanya tesnya cuma gambar, kayak gitu. Oh ya, ini kita nih ada beberapa nih hasil karyanya dari Kak Dera. Boleh Kak ya, kita izin untuk boleh kita ditampilkan share ya Kak ya. Iya boleh. Wah, ini nih desain dari Kak Dera nih yang pertama. Ini apa nih Kak? Untuk kalung atau gimana nih Kak? Yang boneka ini? Kalau ini kan Iya. mainannya tangkup ya. Jadi dia itu kayak 2 model gini loh. Terus Iya. kalau itu biasanya buat gelang, bisa kalung juga bisa. Oh, gitu. Wah, ini menarik ini. Aku kok suka ini ya untuk desain yang ini Kak. Ini keren sih Kak. Wah ini udah kelihatan ini cincin. Wah ini aku lihat desain-desainnya cantik-cantik ya Ci. Cantik lah. Jadi desainer jewelry. Tadi udah ada referensinya dari Kak Dera. Bagus-bagus, cantik-cantik. Ada yang lucu, aku suka. Terakhir dong Kak. Ini Kak, kasih pesan-pesan dan semangat untuk kita dong Kak. Untuk akhir acara gini. Untuk kita yang mau jadi desainer gitu Kak. Pesan dan
semangat untuk kita dong Kak. Iya, iya. Pesannya itu harus lebih giat kuliahnya, jangan males-males ya. Soalnya itu ya penting juga buat kamu ke depannya. Terutama apa ya, passionnya lebih ditingkatin lagi. Kamu mau ke bidang mana yang kamu suka, itu dalemin aja. Apa yang kamu suka, dalemin aja. Kamu cari sesuai passion kamu, pasti kamu ya dapat menikmati apa yang kamu sukai lah. Kayak itulah istilahnya ya. Dalemin aja yang kamu suka, hobi apa yang kamu suka. Misalnya yang paling kamu gemari, geluti aja. Kayaknya udah selesai. Nah, ini kita dapat ilmu banyak banget nih dari Kak Dera nih. Dari dari contoh-contoh desain sampai di dunia kerjanya di desain jewelry itu seperti apa. Oke, nah, terima kasih ya Kak untuk ilmunya hari ini. Ya, semoga teman-teman pada terinspirasi. Iya Kak ya, sudah Terima kasih, Kak. menyempetin waktunya untuk sharing. Dapetin waktu. Sekali lagi untuk Kak Dera, terima kasih banyak karena udah menyempatkan Terima waktunya, kasih banyak. udah share ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin.